Kiamat, pintu menuju surga atau neraka. Pertama, kematian, setiap orang akan menemuinya. Kematian adalah kiamat kecil. Kiamat adalah kematian bersama. Ya. Kebangkitan, jalan semakin dekat. Ya, kita sudah sampai kepada kematian baru, ya, masih pembukaan kita ini. Yaitu di mana seorang yang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Sedangkan bentuk-bentuk kematian yang su'ul khatimah kita juga sudah bahas, di mana seorang accounting meninggal, ujung-ujungnya cuman menyebut bisnisnya dia, ya. Berbeda dengan muhaddits seperti Abdullah ibnu Mubarak. Dalam saat meninggal wafatnya saja dia mengajarkan tentang talqin kepada orang yang mentalkinkannya. Ya, kita masih ingat itu. Ya, Abdullah ibnu Mubarak ya ditalkin la ilaha illallah. Kalau orang itu berkata lagi yang lain. Kata Abdullah ibnu Mubarak, jelaskan, ayo duduk sini. Sini depan sini. Ibrahim juga. Sini. Ayo. Sini. Sehingga Abdullah ibnu Mubarak merasa terganggu. Sehingga jika orang yang ditalkin, cara mentalkin kamu seperti itu, kasihan umat Islam katanya. Coba lihat, seorang muhaddits pada saat wafatnya dia sedang mengajar kaifiyah mentalkin. Ya, biarkan dia mengatakan la ilaha illallah, lalu kamu diam. Tunggu, ada kalimat lain gak yang diucapkan? Kalau dia masih mengucapkan kalimat lain, misalnya kesana kesini, masalah rumahnya atau waris, talkinkan lagi. Kalau dia diam, berarti dia sudah siap menuju Rabbnya, yaitu dia sudah setelah la ilaha illallah, itulah kalimat yang terakhir. Jangan dirusak dengan kalimat-kalimat lain. Dan jangan gaduh membaca Quran, baca salawat, itu tidak perlu. Dia sedang bukan ingin ngaji, bukan. Dia ingin talqin. Talqin itu mudah. La ilaha illallah. Sudah selesai. Bahkan enggak harus Muhammad Rasul, tidak. Ya, kalimat tauhid di akhir hayat seorang yaitu la ilaha illallah. Ini yang Imam Mujahid, muhaddits, dermawan yang kita nanti akan mendapatkan sirahnya, di mana beliau pernah menghajikan satu kampung. Orang nitip, wahai syekh, kami ingin haji dengan kamu. Mereka bawa hartanya. Saya kumpulkan harta, diambil, dikunci semua. Dia mempunyai berangkas, dikunci satu-satu harta itu. Setelah balik dari haji dan dalam perjalanan haji dikasih uang para haji. Uang seluruh perbelanjaan, pulang dikasih oleh-oleh. Begitu sampai selesai acara hajinya, dibalikin semua harta orang-orang kampung itu dengan tidak satu kurang pun, istilah satu dirham pun kurang, tidak. Komplit, artinya semua biaya haji itu dari Abdullah ibnu Mubarak. Nanti kita akan sampai pada kisah-kisah tersebut. Dan beliau juga adalah pahlawan, mujahid. Di mana ada kisah, ya saya sedang cari ini, di mana ada kisah seorang Romawi itu bisa membunuh 10 orang kalau duel. Jadi perang dulu duel, ya. Misalkan nih pasukan Romawi, ini pasukan Islam. Satu lawan satu dulu. Satu orang ini bisa ngelawan dua, bisa ada yang sampai 10, 20 bisa. Lalu dia nantang, siapa lagi orang kuat di antara kaum muslimin? Lalu keluar satu orang dengan tutup muka dan berperang. Dia mengalahkan orang Romawi ini yang sudah mengalahkan berapa banyak orang. Lalu dia menghilang. Tidak ada yang tahu sampai ada orang yang menyelidiki, itulah dia. Ya, Al-Imam Al-Muhaddits, ya, Abdullah ibnu Mubarak. Ya begitu. Jadi alhamdulillah kita tidak kekurangan kisah-kisah pahlawan. Ya, banyak sekali pahlawan. Ya, pahlawan yaitu pahlawan Badar, peperangan Badar, pahlawan Uhud,
ya mereka insyaallah husnul khatimah. Kita akan membahas buku Misteri Kematian, yaitu halaman 94, yaitu sedikit mengenai alam kubur. Ya, insyaallah. Saya bacakan saja di sini karena terjemahan ini bagus sekali. Ya, alam kubur. Alam kubur adalah persinggahan akhirat pertama. Jadi setelah orang meninggal, apakah alam kubur ini harus berbentuk kubur? Tidak. Ada orang meninggalnya di pesawat meledak, kan hancur, kan berkeping-keping. Ada nggak alam kuburnya? Ada. Ya, kita pernah berdiskusi di Australia dan seorang syekh dijelaskan itu. Orang tenggelam, dimakan ikan, badannya, tubuhnya berkeping-keping. Terus alam kuburnya mana? Ya, jadi sama, ada kuburannya atau tidak itu alam kubur dia masuk. Oh, kan ada hadis di mana seorang ya takut orang memahami dia nggak pernah beribadah, pokok amalannya sedikit. Kalau dia pesan sama anaknya, kalau aku mati potong-potong lalu dibakar sampai debu, nanti debunya kamu sebar ya pada saat angin berkencang kamu sebar pinggir laut ya. Lalu setelah dia mati dikumpulkan, lalu ditanya sama Allah, apa yang membuat kamu seperti itu? Aku takut padamu ya Allah. Rasa takutnya itu ya, dia berpikir Allah tidak mampu mengumpulkan dia, sehingga dia badannya dibakar, debunya disebar. Ya, tapi tahu-tahu Allah mengumpulkan dia lagi, membangkitkan. Ya, kaget dia. Ya begitulah kita. Mau seseorang hancur lebur badannya, tapi dia akan masuk alam kubur. Karena alam kubur adalah persinggahan akhirat pertama. Gitu. Di sini ada hadis diriwayatkan oleh dari Hani, budak milik Utsman bin Affan, ia berkata, saat berdiri di atas makam, Utsman menangis hingga jenggotnya basah. Ini mungkin pekan lalu sudah. Ia ditanya, kau ingat surga dan neraka? Tidak menangis. Sementara saat ini, saat ingat alam kubur, kau menangis. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah persinggahan akhirat pertama. Bila seorang selamat darinya, bagian setelahnya lebih mudah. Namun bila seorang tidak selamat darinya, bagian setelahnya lebih mengerikan. Utsman berkata, aku pernah mendengar beliau bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun melainkan alam kubur lebih mengerikan. Ini Rasulullah, riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 4276. Ini persinggahan seseorang. Kalau dia baik dalam kuburnya, insya Allah nanti lebih mudah lagi. Kalau dia sudah disiksa, berarti dia akan mendapat siksaan lagi yang lebih berat. Apakah alam kubur ini kekal? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pernah ditanya waktu daurah kemarin, ya tidak sesuai dengan siksaannya. Ada yang berhenti, ya. Ada yang terus sampai hari kiamat. Ya, nunggu siksaan neraka, disiksa sampai hari kiamat dari saat ini. Na'udzubillah. Ya, hadis tadi disahihkan oleh Al-Albani, Sahih Al-Jami, begitu. Jadi tinggal kita memilih persinggahan yang mana yang kita inginkan. Perjalanan masih jauh. Ya, seorang pasti, orang yang berakal pasti kalau cari singgahan, misalkan tujuan dia Mekah, dia harus singgah, transit di suatu tempat. Pasti dia akan nelpon, ya. Mungkin ada persinggahan yang nyaman, di situ dia bisa beristirahat, tidak terganggu karena perjalanan dia masih jauh. Dia cari yang jauh dari hiruk pikuk, mudah belanja kalau dia perlu makanan dan lain-lain, snack dan lain-lain. Tidak mungkin orang perjalanan jauh nyari persinggahannya yang memenatkan di pinggir, di tengah pasar yang nggak bisa dia istirahat, berbaring aja tidak, bau dan lain-lain. Nggak mungkin. Orang yang berakal dia akan cari persinggahan yang nyaman. Nah itulah, silahkan pilih sendiri.
Ya bapak-bapak, adik-adik sekalian, silakan tentukan sendiri di dunia ini. Ya, maka perbanyak hal-hal yang memudahkan seseorang ya di alam kubur. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan maksudnya ini yang telah terjadi pada seorang ya. Ini ada hadis lain. Seorang, kita udah bahas kemarin juga tapi ini penting saya ulang. Seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa mempunyai masjid, menyapu masjid. Suatu ketika Rasulullah kehilangan dia. Lalu menanyakan, para sahabat menjawab, sudah meninggal. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberitahukan padaku? Dan seterusnya sampai ya Rasulullah salat ya begitu. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Mereka menunjukkan kuburan orang itu. Kemudian Rasulullah beliau mensolatinya. Setelah itu bersabda, sungguh kubur ini sesak dan gelap bagi penghuninya. Allah menerangi kubur mereka karena doaku. Rasulullah dibuka alam gaib yang sahabat-sahabat tidak lihat. Setelah Rasulullah berdoa, alam kubur itu terang. Ya, tapi Rasulullah kan sudah meninggal. Ya, itu kelebihan orang yang dikubur pada saat itu. Ya, karena kemurahan hati Rasulullah kepada umatnya. Kalau sekarang tidak lagi. Yang ada sekarang orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah yang mendapat cahaya. Nggak harus Rasulullah nunggu hidup ya. Rasulullah udah nggak hidup di zaman kita. Tapi sunnahnya masih hidup. Orang yang biasa membaca Quran, membaca sunnahnya, menjalankan syariatnya, insya Allah mendapat ya syafaat seperti ini, terang, dilapangkan, gitu. Kita nggak akan bahas lagi hadis tersebut. Ini masalah. Dan ada juga dinyatakan sungguh kubur memiliki himpitan. Andai ada orang yang selamat dari himpitan itu, Sa'ad bin Mu'azlah yang selamat. Setiap orang begitu masuk kubur langsung dihimpit. Ya. Innalil qabri da'tatan walau kana ahadun ya walau kana ahaduna jiyan minha naja minha Sa'adun bin Mu'adz ya begitu. Jadi sudah ya siapa saja kena dihimpit nanti. Dan itu pun kalau saja ada yang lolos, yaitu Sa'ad bin Mu'adz ini yang lolos dari himpitan. Ya. Ada juga ucapan lain, andai ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu anak kecil inilah yang selamat. Ada anak kecil meninggal, ya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ya, andai ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu anak kecil inilah yang selamat. Misalkan anak kecil meninggal dalam tidak membawa dosa dan lain-lain, itu dihimpit juga, karena Rasulullah andaikan, ya, pakai kata lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja hadza sabbi. Lau sini andaikan. Ya begitu. Jadi wallahu alam, simpulannya hampir setiap orang dihimpit oleh kubur begitu masuk. Begitu. Kecuali tadi Mu'az, Sa'ad bin Mu'adz dan anak kecil. Tidak disebutkan siapa. Dan itu ada 2 hadis hanya itu. Dan sedikit lagi ada beberapa hadis, banyak hadis tentang ini, tapi waktu kita sempit, kita akan lihat beberapa hadis yang penting-penting saja karena mengingat waktu. Golongan manusia dalam fitnah kubur. 1, para nabi. Kedua, siddiqun. Ya, para nabi kita tahu. Kedua, siddiqun, orang yang benar seperti Abu Bakar Siddiq. Ketiga, syuhada, orang-orang yang berjihad seperti Umar karena syahid karena ditikam lagi sholat, lagi mimpin sholat lagi. Ya begitu. Keempat, murabbitun, para penjaga perbatasan. Murabbitun, ada pasukan dulu yang menolong Daulah Islamiyah
di Cordoba, Andalus, itu namanya Murabbitun. Mereka menamakan dirinya Murabbitun. Selalu menang lawan orang kafir karena disiplin, ketangkasan dari Maroko ya. Tuh. Nah, kalau ini Murabbitun, para penjaga perbatasan. 5, anak kecil dan orang gila. Ya, anak kecil meninggal gimana? Nah, begitu. Ini orang-orang yang dalam fitnah kubur. Para nabi tidak terkena fitnah kubur dan mereka tidak ditanyai karena 2 hal. 1, pertama para nabi lebih mulia dari syuhada. Kalau nabi bebas, tidak kena fitnah kubur, tidak ditanya. Karena setiap kita akan mendapat himpitan dan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Man rabbuka, ya. Madinuka, man nabiyuka, begitu. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Ya. Siapa nabimu? Kalau orang Islam menjawab itu semua dengan iman. Orang beriman akan menjawab. Orang-orang kafir akan menjawab, seperti itu. Sami itu nas yaquluna hadza, makna hadis seperti aku mendengar manusia jawab seperti ini. Maka itu digodam. Kalau jawabnya tidak pas, digodam oleh malaikat, masuk tubuhnya ke bumi. Ya, godamnya itu seperti gunung. Kalau ditimpakan ke gunung, hancur gunung itu. Itu palunya yang akan ditimpakan ke kepala seorang jika tidak bisa jawab 3 pertanyaan saja. Dan sudah dibocorkan jawabannya di muka bumi ini. Ya, begitu. Tapi tidak semua orang bisa jawab itu. Ya. Seperti ini panjang hadisnya. Yaitu kita bacaan saja. Sesungguhnya saat hamba diletakkan di dalam kubur dan teman-temannya pulang meninggalkannya, ia mendengar hentakan sandal-sandal mereka. Ya. 2 malaikat mendatanginya lalu mendudukkannya. Keduanya bertanya, apa yang dulu pernah kau katakan tentang orang ini? Yaitu, bagi orang mukmin yang menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba dan utusan Allah. Jadi kamu kenal orang ini apa? Oh ya, itu hamba, utusan Allah. Hamba dan utusan Allah. Kenapa selalu ditekankan ya? Abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Karena ada kelompok yang menjadikan nabi menjadi anak Tuhan, ya. Oleh sebab itu Rasul ditetapkan sebagai abduhu, hambanya, bukan anak Tuhan, bukan apa-apa, nggak ada hubungan nasab dengan Tuhan. Wa rasuluh, dan utusannya. Hamba, dia tidak boleh disembah sebagaimana menyembah Tuhan Allah. Rasul, utusan, sekedar utusan. Ya, begitu. Ya abduhu wa rasuluh. Ya, begitu. Ini kalau orang beriman. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusannya. Dikatakan padanya, lihatlah tempatmu di neraka. Allah menggantikannya dengan tempat di surga. Ia melihat keduanya. Qatadah berkata, diriwayatkan kepada kami kuburnya diperluas. Jadi setiap orang baru masuk kubur, ini tempat kamu. Setelah ditanya, lolos pertanyaan, ini dulu kamu tempatnya di neraka sebenarnya, nih tempatnya. Tapi karena kamu bisa jawab, ini tempat kamu nanti di jannah. Senang sekali. Baru ngeliat tuh. Dan kuburnya dilapangkan seluas-luas, sepanjang mata memandang. Gitu. Diriwayatkan kepada kami ya, kuburnya diperluas seluas 40 hasta. Sementara orang munafik dan orang kafir, ia ditanya, apa yang kau katakan tentang orang ini? Ini hanya pertanyaan satu ya. Hadis itu banyak, ada yang 3 langsung, bahkan ada yang 4. Yang ini yang 1 saja, tentang Rasul saja. Ya, gitu. Apa yang kau katakan tentang orang ini? Ia menjawab, aku tidak tahu. Dulu aku mengatakan seperti orang-orang bilang. Dikatakan kepadanya, kau tidak tahu dan kau tidak membaca kitab. Nah, ini malaikat menekankan. Ia kemudian dipukul dengan palu besi di antara kedua telinganya. Ya, berarti di sini. Pokoknya daerah sini, antara 2 telinganya ini. Ya.
yang berada di bulu besi di antara kedua telinga. Ia berteriak kencang, terdengar oleh yang ada di dekatnya kecuali manusia dan jin. Ya, manusia dan jin tidak dengar. Selain itu dengar, yaitu hewan, serangga, itu urusan Allah itu. Ya, di Palu. Nah ini persinggahan. Tinggal silahkan. Nah, Nabi tidak terkena pertanyaan itu. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah. Ya. Seorang yang syahid, kan Nabi lebih tinggi daripada syahid, maka nggak ditanya. Maka orang syahid juga tidak akan ditanya. Ya, karena ada hadis kafa bibarikatis suyufi ala rasihi fitnah. Fitnah artinya cobaan, pertanyaan dan lain-lain. Karena Nabi lebih tinggi daripada syuhada, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah. Apakah kilatan pedang? Wallahu a'lam. Ya, perang itu berbeda-beda, ada peluru, pedang, ya, begitu. Nasai, ya, disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi orang-orang yang syahid tidak lagi ditanya karena di dunianya dia sudah mengalami cobaan fitnah yang berat. Pedang lewat kepalanya, peluru, desingan peluru, meriam. Ya, para pahlawan Islam Indonesia dulu berjuang seperti itu melawan Belanda dan lain-lain. Mereka dengan bambu runcing, dengan senjata seadanya, mereka maju terus untuk negara ini merdeka. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Maka dijaga kemerdekaan dengan belajar. Kalau mereka nggak sempat belajar, baru belajar dikejar Belanda, baru belajar dikejar Jepang. Ya, kita dalam keadaan tenang belajar. Ya, membaca sirah Nabi, Al-Quran dan lain-lain. Kedua, para manusia selain Nabi ditanya siapa Nabi mereka. Para Nabi ditanyakan bukan ditanyakan. Jadi setiap bangsa siapa Nabimu? Musa, siapa Nabi Isa, begitu. Kalau Nabi gak ditanya, dia yang orang lain yang ditanya tentang dia. Jadi Nabi bebas dari pertanyaan kubur. Para Nabi dan Rasul jelas. Kedua, siddiqun. Golongan manusia ini tidak ditanya dalam kubur sebab tingkatan siddiqun lebih tinggi dari tingkatan syuhada. Ya, seperti Abu Bakar. Karena syuhada tidak ditanya dalam kubur berarti siddiqun lebih utama untuk tidak ditanya lagi. Jadi ada tingkatan manusia itu. Ya. Sebab siddiq sudah menyandang sifat jujur. As-siddiqu yahdi ilal bir. Albir yahdi ilal jannah. Ya, dalam satu hadis seperti itu. Orang yang selalu membenarkan, siddiq, ya, mendapat hidayah kepada kebaikan, selalu berbuat baik. Orang yang berbuat baik dia akan mendapat hidayah ke surga, jannah. Gitu. Jadi orang siddiqun lebih tinggi dari orang-orang syuhada. Yang ketiga, syuhada. Orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka tidak ditanya dalam kubur karena keimanan mereka telah terlihat berkat jihad yang mereka lakukan. Ya, begitu. Ini ada ayat, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'ada alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Begitu. Sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Ya, Allah memakai kata membeli. Itu artinya menjunjung tinggi. Nah, itu hamba Allah, makhluk Allah. Allah mau ambil, Allah mau pakai, itu urusan Allah. Tapi Allah memakai innallastara, ya, minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah telah membeli dari kaum mukminin, orang beriman itu, diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Ya, gitu. Bi anna lahumul jannah. Dibelinya bayarannya apa? Jannah. Nyawanya diambil karena berjihad, ya. Banyak mujahid di zaman peperangan melawan Belanda atau Jepang. Banyak mereka mengorbankan, mereka nggak hitung-hitung. Loh, kalau saya jihad melawan Belanda, melawan Jepang,
nanti saya mati, saya nggak bisa nikmati kemerdekaan ini. Kalau semua pahlawan mikir gitu, nggak ada yang jihad itu. Dia mikirin masa depannya. Enak aja teman saya selamat, saya mati. Mujahid nggak mikir kayak gitu, karena dia tahu Allah telah menjanjikan jannah. Dia maju dengan jiwanya dan hartanya. Makanya merdeka, alhamdulillah, berkat perjuangan, ya, berkat pertolongan Allah, kemudian perjuangan, ya, bangsa ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Dan sungguh jangan remehkan, keadaan susah pun merdeka beda. Ya, jika Anda pernah tinggal, ya, seorang yang pernah tinggal di luar negeri, ya, melihat itu, sholat saja susah, apalagi jadi minoritas, tidak enak, nggak pernah dengar azan, tidak pernah dengar azan. Lagi tidur, ternyata dibangunin azan, bukan. Lagi tidur, dengerin sirina polisi lagi ngejar orang mabok, nyupir, begitu. Kita setel sendiri azannya. Di sini alhamdulillah nikmat, ya. Tapi kita kurang bersyukur, dengerin azan, udah azan lagi, udah azan aja lagi, begitu. Apa ini? Ini kufur nikmat, ya. Begitu, bersyukur. Ini negara, ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bilang ini negara Islam. Anak siar azan, sholat idul adha, sholat idul fitri tidak dilarang, ya. Pendidikan sekolah Islam silahkan, bersyukur kita. Ya, ini para syuhada, sungguh Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberi surga untuk mereka. Allah membeli diri mereka dan harta mereka dengan surga, dengan jannah. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ya, berjihad, yang namanya berjihad, membunuh atau terbunuh, dua kemungkinan saja. Ya, kita membunuh lawan atau kita dibunuh lawan. Jadi kalau ada orang jihad terus pakai ilmu kebal untuk takut, untuk tidak bisa dibunuh biar musuh tidak, jangan, nggak usah jihad. Rasulullah pernah tertancap, sahabat, ya, Khalid bin Walid, seluruh, ya, ini dengar wahai para pengecut, para penakut, dengar kata Khalid bin Walid, syair terakhir di atas tempat tidur. Aku hampir menghadiri perang sebelum Islam, menang terus sebelum Islam. Setelah Islam aku perang bersama Rasul atau tanpa Rasul setelah Rasul meninggal. Tidak ada satu butir seperti dirham ini tubuhnya, kulitnya, kecuali ada bekas luka tombak, panah, kapak, dan lain-lain. Ini seorang Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah. Coba lihat matiku, katanya. Aku mati di atas tempat tidur, menangis dia. Hamzah mati ditombak oleh Wasyi, budak yang dijanjikan kemerdekaannya kalau mampu membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, ditombak. Ada berita hatinya dimakan, tapi nggak benar, dicincang katanya. Tidak. Sampai Rasulullah setelah Wasyi masuk Islam, Rasulullah pesan, Wasyi itu budak hitam jago tombak, yang hindari aku. Rasulullah maafkan, dia udah masuk Islam, orang Muslim, tapi jangan berjumpa, ya. Jadi Wasyi kalau ini ada Rasulullah, dia hindar, kabur, ya. Karena kalau Rasulullah melihat wajahnya sakit hatinya. Biar gimana, Rasulullah manusia. Hamzah pamannya yang membela pada saat Rasulullah sedang dihina, dicaci, ya, oleh paman-paman yang lain. Begitu. Wafatnya tercincang. Ya, begitu. Jadi jihad seperti itu. Dan karakter mujahid muslim, ya, mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ya, itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Ya, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau orang yang sudah niatkan berjihad di jalan Allah, ya, salah satu ciri ada hadis, barang siapa
tidak terbetik hatinya ingin berjihad di jalan Allah, dia akan mati dalam keadaan mati membawa salah satu cabang kemunafikan. Hati-hati. Jihad di jalan Allah apakah ngebom sana ngebom sini? Bukan. Jihad di jalan Allah jika pimpinan seperti presiden ya mendeklarasikan kita akan diserang misalkan negara lain, siap-siap para pemuda berjihad, siap. Kalau pemudanya sudah habis, siap-siap orang tua berjihad juga, siap begitu. Ya, komandonya dari pimpinan yang megang bendera. Itu bukan ngebom sana sembunyi, ngebom sini, itu namanya teroris. Irhabi, bahaya itu. Itu bukan dari Islam. Itu menafsirkan Islam dengan cara yang salah. Jihad tuh ya benar-benar ada pemimpin, ada bendera, ada perbatasan, ada persenjataan, ada logistik dan lain-lain. Ya, tidak boleh seorang membayat seorang terus langsung berjihad berdua, bertiga, nggak boleh. Itu namanya terorisme dan tidak diakui dalam Islam. Ini masalah masih masalah kematian. Ya, begitu. Dan orang-orang yang syahid itu masih rendah dibanding orang apa tadi? Siddiqun, para nabi, ya. Nabi, siddiqun, syuhada. Syuhada itu tingkat ketiga. Ya, begitu. Lalu kita masuk kepada murabitun, para penjaga perbatasan, border ya. Jadi setiap negara ada border, perbatasan, baik di laut atau di darat. Jika ada orang Islam menjaga negara Islam nih, Indonesia, lalu dibunuh sama orang kafir, dia bisa dapat syahid. Ya, murabitun, para penjaga perbatasan, di bawah dari orang syahid. Mereka tidak ditanyai dalam kubur, disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, namanya ribat. Ribatu yaum walayla khairu min siyami syahri wa qiyami wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Menjaga perbatasan ya, ribat, menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik dari puasa dan qiyamul lail sebulan. Ya, bahwa apa misalkan ditugaskan dalam perbatasan, mungkin musuh sedang menyerang atau border itu selalu diserang, diambil. Ya, pemimpin kita, baik Pak RT, Pak RW, jaga ya semalam. Ya, itu lebih baik dari qiyamul siam dan qiyamul lail sebulan. Semalam tuh. Ya, gitu. Sehari semalam. Jaga perbatasan ada resikonya. Kadangkala kita kena sniper. Ya, pembidik, penembak jitu. Makanya ada resiko. Bukan jaga perbatasan enak-enak, bukan. Dia harus siap malam. Dia menjaga dengan senjata. Nanti kalau ada orang masuk ditanya kodenya. Kalau dia salah nyebutkan malam itu, tiap malam berubah kodenya. Ya, karena orang datang dari hutan, kita nggak tahu ini lawan apa teman. Langsung kita minta, oh, passcode please. Bahasa Indonesia, tolong sebutin kode malam ini. Kalau dia salah langsung tembak. Itu jaga perbatasan. Atau kita tembak duluan. Makanya baru jauh saja bilang kode, jangan bergerak, kode. Dia nyebutin kodenya. Misalkan kode malam ini komandan kita bilang kode malam ini adalah Bismillah walhamdulillah. Ya udah. Kode Bismillah walhamdulillah. Ya udah. Ini teman kita, periksa. Oh ya benar teman. Gitu. Resikonya nyawa itu. Murabitun. Makanya pahalanya besar. Seperti apa? Siam dan apa? Qiyamul lail. Sebulan penuh. Begitu. Sudah masuk Isya ya? Taib. Yang biasa ia lakukan ya, dan juga dia mendapat pahala bila ia meninggal, amalan seperti yang biasa ia lakukan tetap berlaku baginya. Ia diberi rezeki dan dihindarkan dari penanya, yaitu fitnah kubur. Kalau dia lagi ribat, meninggal baik ketembak atau mungkin sakit,
Karena biasanya border itu nggak komplit fasilitasnya, dia di tengah hutan, di laut dan lain-lain. Biasanya sederhana karena bakalan bisa diambil musuh kapan saja. Misalkan border di Papua itu, ya karena nggak, kalau kita bikin gedung bagus-bagus besok diambil musuh, punya musuh. Jadi biasanya border fasilitasnya sederhana, mudah ditinggalkan, ya begitu. Jangan yang mahal-mahal. Ya, kalau mati sakit, mungkin sakit perut, ya insya Allah amalan dia mengalir terus dan dapat rezeki di sisi Allah. Ya wallahu alam, nanti kita lanjutkan di sesi kedua insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.